Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di pagi ini. Allah memberi kita lagi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama menyatakan pujian dan sembah kita kepada Dia. Mari ambil sejenak waktu untuk meneduhkan hati. Kita nyatakan syukur kepada Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca untuk edisi Selasa 15 Maret 2022 yaitu dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Mari saudara-saudara sebelum firman diberitakan kita berdoa. Kami tak mampu membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur, menjawab segala kemurahan dan kasih setia Tuhan. Di pagi ini kami telah menjadikan waktu sebagai kesempatan untuk bisa menyembah-Mu di dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Seraya memohon bimbingan dari Tuhan dalam menyertai kami sepanjang hari ini. Kami mau melandasi semua aktivitas kami hari ini dengan firman-Mu, supaya apa yang bisa kami jalani boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kami mohon atas kuasa Roh Kudus kami boleh diterangi, kami boleh dipimpin dan diarahkan untuk bisa mengerti firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Amin. Jangan bermain api, jangan bermain api. Saudara-saudara, ungkapan jangan bermain dengan api
nanti kamu terbakar. Ini merupakan sebuah nasihat sekaligus ajakan yang sering disampaikan untuk tetap mawas diri agar tidak terjebak dalam keinginan untuk melanggar hal-hal yang dianggap prinsip tentang hidup ini. Terlebih kalau hal itu terkait dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau melanggar, pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel diperingatkan untuk tidak berbuat jahat, menyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar tidak meniru nenek moyang mereka yang tidak menghormati Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, melawan kehendak dan bersungut-sungut. Akibatnya, sebagian besar dari mereka ditewaskan Tuhan di padang gurun. Peristiwa-peristiwa itu dicatat dengan maksud tertentu. Tujuannya untuk menjadi peringatan agar jemaat tidak mengulangi perbuatan-perbuatan jahat itu. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai Israel yang baru, kita dipanggil untuk setia dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Jangan menempuh jalan pintas, sebab hidup di luar perintah Tuhan pasti binasa. Mengikut Dia bukan berarti kita otomatis luput dari masalah-masalah hidup. Tapi satu yang pasti, bahwa Dia memberi jaminan yang pasti bahwa pencobaan hidup yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Saat kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Mari kita satu dalam doa saat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi ini. Kami boleh bisa mengimani dan menghayati betapa besar kasih-Mu kepada kami. Kiranya ucapan syukur yang kami persembahkan pagi ini boleh berkenan kepadamu. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami diperingatkan untuk tidak selalu melakukan yang jahat, menyembah berhala, bersungut-sungut, iri hati, marah, dan lain sebagainya. Bapa, kiranya firman ini terus menuntun kami untuk menjadi anak-anak yang selalu taat pada kehendak-Mu, hidup di dalam terang firman-Mu. Tuntunan-Mu Tuhan menyertai kami hari ini sehingga kami mampu beraktivitas dalam pekerjaan, usaha, dan kegiatan-kegiatan pelayanan lainnya. Berkati rumah tangga kami Tuhan. Kiranya kami tetap menjadi suatu keluarga yang terus hidup di dalam nama Tuhan. Berkati semua pelayanan yang kami bisa lakukan sepanjang pekan ini. Tuhan memberi kami kekuatan, hikmat, sehingga kami boleh melakukan pelayanan itu karena tanggung jawab dan panggilan. Bapa di dalam sorga, berdoa dan terus berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang sakit. Tuhan berkati mereka. Berdoa buat kekasih-kekasih kami yang sudah lanjut usia. Kuatkanlah mereka Tuhan. Mereka kiranya bersuka cita menjalani masa tua mereka. Berdoa buat semua persoalan dan pergumulan jemaat yang dihadapi. Tuhan, Engkau sumber pertolongan yang akan membawa mereka keluar. Karena firman-Mu mengatakan bagi kami bahwa pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk anak-anak kami. Berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang boleh merayakan ulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berkati. Berdoa buat para janda duda, mereka diberi kekuatan untuk menjalani hidup mereka. Terima kasih untuk bangsa dan negara yang Engkau anugerahkan Tuhan, di mana kami selaku gereja-Mu hidup dan ada. Tuntun kami untuk menjadi anak-anak yang akan terus menjadi anak bangsa, mendoakan serta mengambil peran dalam pelayanan pembangunan bangsa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kini kami mau beraktivitas. Sambutlah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari jalanilah hidup
dengan penuh penyerahan diri, percayalah bahwa setiap apa yang kita lakukan akan berisiko, baik itu mendapatkan kemurahan Tuhan ataupun malapetaka. Olehnya itu, mari kita selalu setia untuk berjalan di dalam terang firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas.